Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Nastia dengan NIM 202207101032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Dakwah. Jadi saya akan menjelaskan tentang Manajemen Dakwah Masjid Pogung Dalangan Yogyakarta atau disingkat dengan MPD. Kita lanjut dengan sejarah awal berdirinya MPD. Jadi, MPD ini dibangun pada tahun 1973. Awalnya dibangun sampai dilakukan renovasi total pada 2009. Nah, renovasi ini dilakukan karena sudah banyak bangunan yang retak-retak atau bagian bangunan yang sudah tidak layak untuk ditinggali juga seperti itu. Lalu pada 2010 dilakukan peresmian MPD. Nah, awalnya MPD ini juga satu dengan bangunan TK Amal Kartini dan memiliki sedikit jamaah. Namun, dengan beriringan berjalannya waktu, MPD semakin berkembang dan memiliki pengaruh yang luas bagi masyarakat. Nah, apa sih strategi manajemen dakwah MPD sehingga bisa sampai sekarang menjadi yayasan juga? Nah, yang pertama itu ada pengolahan takmir. Jadi MPD memiliki pengolahan takmir yang baik dengan kriteria takmir yang akrab dengan masyarakat, yang selalu rajin ke masjid dan tentunya memiliki jiwa kepemimpinan. Selainnya itu kolaborasi dengan generasi muda. Nah, hal ini sangat penting apalagi sekarang banyaknya media sosial dan era digitalisasi membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan dari anak muda itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan ekonomi. Nah, MPD sendiri tidak hanya fokus pada dakwah saja, namun juga ada pada bisnis, yaitu ada ekonominya. Seperti salah satunya itu ada MPD Store, itu menjual peralatan kayak ada buku, kurma, dan banyak lainnya juga. Terus ada program sosial. Nah, MPD itu juga menyantuni orang tidak berdakwah tidak hanya lewat mimbar saja, tidak lewat media sosial saja, namun terjun langsung dalam kehidupan masyarakat seperti membantu masyarakat, kehidupan masyarakat. Nah, jadi banyak-banyak program sosial ini juga menjadi salah satu strategi manajemen dakwah MPD. Nah, jadi masjid MPD ini menerapkan manajemen dakwah yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya keagamaan saja, tapi menjangkau sosial dan pendidikan juga. Nah, dari yang kecil, remaja, sampai yang sudah tua. Oke, selanjutnya apa sih program-program dari MPD ini? Nah, itu ada berapa divisi. Yang pertama itu ada divisi ibadah, yang kedua ada divisi sosial dan kesehatan, yang ketiga ada divisi pendidikan, yang keempat ada divisi sosial media, yang kelima ada divisi unit usaha dan pengembangan sumber daya umat. Oke, nah kita masuk nih ke satu-satu divisi ibadah. Nah, divisi ibadah ini mereka tuh menyajikan program kajian. Nah, mereka kajiannya tidak hanya satu doang, tapi ada tiga kajian. Yang pertama ada kajian khusus masyarakat, yaitu kajian yang diinin untuk orang tua biasanya. Nah, dan juga masyarakat atau orang tua ini biasanya juga udah punya kelompok kajiannya tersendiri, sehingga dilakukan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Dan topiknya itu juga ditentukan sesuai usia masing-masing. Nah, habis itu juga ada kajian khusus mahasiswa. Kajian khusus mahasiswa ini diadakan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah, topik yang disampaikan juga relevan tentunya dengan em, mahasiswa atau remaja gitu. Kalau kan sedangkan orang tua tadi yang seperti topiknya seperti rumah tangga atau kayak tata cara bermasyarakat seperti itu. Nah, kalau sedangkan mahasiswa tentu juga menyesuaikan topiknya dengan mahasiswa usianya seperti itu. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada kajian khusus anak-anak. Nah, kajian khusus anak-anak ini juga topiknya menyesuaikan dengan
anak-anak itu sendiri. Nah, sepertinya biasanya disampaikan dalam bentuk kisah. Jadi, kisah akan lebih cepat menangkap kepada otak anak-anak gitu. Nah, kajian untuk anak-anak ini diadakan lebih sering dari 2 kajian sebelumnya, yaitu 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, itu kajiannya dalam bentuk TPA juga. Selain itu, divisi ibadah ini juga memiliki program-program lainnya seperti program pelaksanaan sholat hari raya, kayak hari raya Idul Id, hari raya Idul Adha gitu. Juga ada juga takbiran. Nah, program takbiran setiap tahun juga mereka melaksanakan takbiran, terus juga ada pelaksanaan atau kayak acara selama bulan Ramadan, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya ada divisi sosial dan kesehatan. Nah, divisi sosial dan kesehatan ini awal terbentuknya karena ada salah satu jamaah mereka yang sakit sehingga adanya inisiatif untuk melihat atau mendatangi dan menjenguk yang jamaah yang sakit tadi dan memberikan sembako tentunya juga. Nah, karena hal itu, mereka akhirnya berpikir kenapa mereka tidak memberi, santunan atau kayak sembako kepada masyarakat banyak agar bisa membantu masyarakat juga yang atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, karena hal itu, dari divisi sosial dan kesehatan ini terbentuklah MPD Peduli. Nah, MPD Peduli ini sampai sekarang sudah besar, yaitu sudah menjadi yayasan resmi ya. Nah, program-program mereka itu ada 2 yang program yang paling besar yaitu ada Teba Beras Sembako. Nah, Teba Beras Sembako ini diadakan 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali ya. Nah, tentu dibagikan kepada masyarakat 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 yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada wakaf community. Nah, wakaf community ini itu programnya itu membangun masjid di tempat-tempat daerah yang terpencil. Jadi mereka mencari daerah yang memungkinkan belum punya masjid atau mungkin masjidnya baru sedikit. Jadi mereka bangun di sana. Nah, wakaf community ini sudah berjalan di daerah DIY dan Jawa Tengah. Oke, selanjutnya itu ada divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan ini seperti TPA tadi yang untuk anak-anak, terus ada juga tahfiz, yaitu tahfiz putra ya khususnya untuk orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Nah, itu biasanya mereka mengadakan tahfiz ini atau kesetorannya itu setelah ba'da subuh atau setelah subuh sampai jam 6, lalu ba'da maghrib sampai jam 9. Nah, setelah maghrib sampai jam 9. Ada juga nih program khusus bagi orang yang mau tahfiz tapi tidak bisa tinggal di asrama. Nah, itu ada juga namanya santri kalong. Nah, santri kalong ini khusus bagi mereka yang tidak bisa menginap di masjid, tapi juga tetap ingin menghafal Al-Quran. Nah, bisa banget buat join bagi yang mau. Oke, selanjutnya ada divisi sosial media. Nah, Masjid Pogung Dalangan ini tidak hanya berdakwah secara langsung, tapi juga berdakwah di media sosial, apalagi daerah sekarang ya. Kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun beberapa media sosial yang dipakai oleh Masjid Kogung Dalangan itu ada seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, kayak Twitter. Nah, tapi Twitter ini jarang digunakan. Nah, konten yang mereka bagikan seperti kayak nasehat-nasehat, seperti itu. Seperti ada potongan dari kajian yang diupload juga, gitu. Banyaknya juga ada juga donasi, open donasi untuk eh, bagi yang mau open donasi. Mungkin bisa dicek juga di Instagram Masjid Pegundalangan sendiri. Selanjutnya itu ada divisi usaha dan pengembangan sumber daya. Nah, ini bisnis tadi ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi. Jadi Masjid MPD ini itu memiliki beberapa ini bisnis. Yang pertama tuh ada MPD Store. Nah, MPD Store tuh menjual buku-buku, kurma, terus habis itu juga berbagai produk herbal, herbal lainnya. Selanjutnya itu ada MPD Tour. MPD Tour ini itu usaha travel umroh, itu milik MPD sendiri. Nah, terus yang ketiga itu ada Wisma dan kos-kosan. Nah, Wisma kos-kosan ini terbuka untuk masyarakat, tapi khusus putra ya. Dan selanjutnya itu
kita akan melihat perkembangan MPD sendiri. Nah, MPD sendiri itu ingin berkembang lebih, mereka ingin, eee membuka, sekolah non-formal dan memperluas wilayah juga harapan ke depannya dan, kita semua berdoa semoga MPD semakin berkembang dan menjadi salah satu hal yang bisa membantu masyarakat dan juga memperluaskan ajaran agama Islam. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, sekian, kalau mungkin dari tadi banyak yang salah juga, banyak yang kurang tepat omongannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.